belajar sesuatu, Anda mendapatkan inspirasi baru, dan semoga memberikan Anda sebuah motivasi ya, motivasi dan tujuan baru untuk Anda bisa mempunyai Nagaya. Dan ini saya ulang sekali lagi, bagi Anda yang sedang menyaksikan dan bagi Anda yang mendengar, Nagaya memberikan kesempatan yang sama. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda punya kesempatan yang sama untuk bisa berkontribusi dan berpartisipasi untuk kemajuan bersama di Nagaya. Karena ketika Nagaya menjadi besar, bukan cuma Anda yang sejahtera, orang-orang yang Anda sayangi pun sejahtera, dan semua yang ada di Zoom meeting ini, semua holder di 60 negara lebih akan menjadi sejahtera bersama. Masuk ke sesi utama hari ini ya, kita akan mendengar langsung ya, kita akan mendengar langsung pengalaman, cerita, dan kesan-kesan dari ketiga senior holder Nagaya dari Indonesia yang beberapa minggu yang lalu ikut serta menjadi saksi ya, untuk pertama kalinya ya, setelah sekian lama ya. Dulu juga pernah dilakukan tapi sempat dihentikan karena hanya manajemen yang biasa menyimpan. Namun setelah sekian lama, Nagaya Technologies kembali ya mengajak saksi, kembali mengajak witness dari para holder. Ini juga menguatkan ya dari visi misi Nagaya di tepatnya adalah di transparansi dan legalitas. Ya, karena kita sangat transparan, jadi kita mengajak langsung para holder untuk menyaksikan sesi penyimpanan emas. Ini kita akan mendengar langsung dari ketiga senior holder ya. Dua lagi kita akan dengarkan mungkin di sesi selanjutnya ya. Tanpa berlama-lama saya akan panggilkan ketiga senior holder dari Nagaya dari Indonesia. Yang pertama ada Pak Rindu Marbun. Saya akan undang dulu ke depan. Selamat malam Pak Rindu. Oke, baik. Yang kedua pasti apa itu pasti Anda sudah kenal. Yang kedua juga nggak kalah terkenalnya ya, yang setiap kali menulis di Telegram ya, itu adalah Pak Alfia. Selamat malam Pak Alfia. Oke. Dan yang ketiga yang pasti Anda juga pasti kenal, sering mengisi voice chat. Kan kalau di Indonesia beliau sangat terkenal, banyak yang mengira beliau adalah bagian dari manajemen. Oke, ya. Nah itu adalah Pak Beni. Selamat malam Pak Beni. Sekarang saya akan unmute Anda. Selamat malam sahabat-sahabat. Bagaimana kabar? Ya, selamat malam. Selamat malam semuanya nih para. Malam. Malam, Mas Dani. Teman-teman bisa dengar suara mereka ya? Clear ya, teman-teman ya? Clear. Oke, mantap. Bagaimana kabarnya Pak Rindu, Pak Alfian, Pak Beni? Siap luar biasa Pak Dani. Terutama setelah kembali dari Singapura sepertinya lebih glowing. Itu apa tuh yang terjadi? Apakah diberikan serum kah oleh Profesor Jung dari Korea atau bagaimana gitu? Atau Diberikan power bank. Jadi kalau loyo tinggal tegak, semangat lagi gitu.
baterai tambah. Tapi satu power bank beneran. Oh, power bank beneran ternyata ya. Coba Pak Rindu boleh tolong dikasih lihat Pak. Power bank Nagaya ya. Ini tidak untuk publik ya Pak ya, berarti hanya untuk pelanggan terbatas. Pak Alfian juga ada. Pak Benny juga dapat ya? Dapat. Dapat. Baik. Oke, baik. Pak Rindu, Pak Alfian, Pak Benny, terima kasih ya sudah bersedia hari ini untuk berbagi. Teman-teman, sementara saya lanjut dulu. Tapi juga akan saya jadikan co-host, jadi nanti lebih mudah ya. Oke, baik. Mungkin yang ingin saya tanyakan pertama nih ya kepada Pak Rindu, Pak Alfian, dan Pak Benny. Ya, mungkin salah satu boleh menjawab ya. Ini kemarin ketika, ini berarti beberapa minggu yang lalu ya, hadir di Singapura dan mengikuti ya. Ini bukan cuma ada penyimpanan emas, tapi juga ikut melihat kantor setahu saya. Nah, mungkin salah satu dari teman-teman boleh tolong ada yang bagikan sebenarnya agendanya itu apa saja. Mungkin siapa? Mungkin Pak Benny boleh berbagi. Oke. Nah, suara saya jelas? Clear Pak Benny, silakan. Oke. Untuk agenda, jadi yang pertama sampainya di Singapura memang kita tidak ada agenda ya, karena hari itu hari Minggu dan acara bebas. Jadi kami cuma jalan-jalan bersama CEO ya. Lalu yang kedua di esok harinya, ya di hari Senin, itu agendanya adalah pertama kami pergi ke distributor resmi yang bersertifikat LBMA, yaitu Bullion Star. Jadi Nagaya membelinya di sana, gitu ya, di distributor resmi, karena untuk menyimpan di The Reserve atau The Safe House Singapura harus belinya di distributor resmi. Jadi kami ke sana agendanya, kemudian dari sana kami makan siang sebentar sambil dokumentasi untuk transparansi. Jadi Pak CEO dokumentasi supaya semua holder bisa melihat nota pembelian serta nomor seri emas dan nomor seri yang ada di memonya itu sama apa tidak. Jadi bisa dicek sendiri ya di akun portal masing-masing di bagian transparansi. Lalu kemudian setelah itu kami langsung pergi ke The Reserve. Nah, di The Reserve kami melakukan penyimpanan emas, juga ada dokumentasi juga di sana, cuma terbatas ya, karena untuk alasan keamanan. Kemudian dari sana kami lanjut ke office, ya office Nagaya yang ada di UB. Ya, jadi kami langsung ke office, di sana kami ngobrol-ngobrol juga, berdiskusi dengan CEO, dengan Profesor Jung, Miss Wikwi. Ya, jadi kami semua bersama-sama di sana. Nah, dari sana acara bebas. Ya, dari sana acara bebas sampai di esok harinya. Nah, agendanya seperti itu, Pak Dan. Oke, baik. Berarti ke Bullion Star, kemudian membeli emas ya, di Bullion Star. Nota pembeliannya benar-benar dikasih lihat ya, teman. Dan sekarang pasti sudah ada ya di dalam transparansi data pembeliannya, kemudian ke The Reserve untuk menyimpan emas, dan kemudian ke office di UBI atau New ya. Yang baru. Nah, pertanyaan saya Pak Benny, sebelum saya ke teman-teman ya, kan kita kan selalu sharing ya dari awal proses penyimpanan emas itu seperti apa ya, transparansinya seperti apa, dan kita bahkan selalu kasih lihat videonya. Nah, Pak Benny, Pak Rindu, dan Pak Alfian sudah datang sendiri dan melihat. Pertanyaan saya, apakah sesuai dengan yang selama ini disampaikan oleh manajemen? Kalau mau jujur ya, saya seperti dejavu, Pak Dani. Seperti dejavu. Ya, jadi apa yang ada di sana, proses-prosesnya seakan-akan saya udah tahu nih. Wah, habis ini bakal ini, habis ini bakal ini, habis ini bakal ini. Dan semuanya terjadi. Ya, itu akibat dari saya selalu hadir di acara presentasi offline di awal-awal saya bergabung yang dipresentasikan langsung oleh Pak Dani. Ya, jadi saya sendiri hafal banget ya urutannya, dan itu sesuai 100%. Sampai kepolisian Singapurnya pun tanda tangan saya sampai ini. Iya ya, persis banget ya. Kalau kita nggak bisa keluar kalau sebelum polisi Singapura itu yang bersenjata lengkap itu tanda tangan gitu, semua harus di cross check gitu kan. Wah, ini saya pikir wah ini benar-benar Pak Dani benar-benar membuat
seakan-akan itu apa ya, semacam kisi-kisi dan ujian yang bakal keluar gitu. Apa betul? Jadi nggak ada yang berbeda, Pak. Cuman berbedanya adalah siapa yang ada di sana, yaitu kami semua ada di sana. Kalau tadinya saya yang di sana, saya kasih tahu kepada teman-teman. Sekarang Pak Beni, Pak Rindu, Pak Alfian yang di sana berbagi kepada teman-teman ya. Dan Iya, betul, lokasi Pak. ya Pak ya. Tadinya kan di The Safe House, sekarang sudah pindah ya ke lokasi baru ya. Ya, di tempat barunya namanya The Reserve. Tempat barunya, dan itu sangat besar. Itu benar-benar top markotop deh. Dari sistem keamanannya dan gedungnya itu benar-benar wah, sangat-sangat eksklusif dan private banget gitu. Oke, dan memang benar-benar berarti bisa benar ya Pak ya kalau dibilang The Reserve itu, kalau tadinya kan The Safe House yang jauh lebih kecil. Sekarang kan The Reserve yang saya sendiri jujur Pak Beni, dan nanti mungkin saya juga mau tanya ke Pak Alfian dan Pak Rindu ya. Saya sendiri belum ke sana, ke The Reserve. Ya, dan saya ceritakan itu memang apa yang saya dengar dari Pak Yohanes Chandra. Jadi apakah benar itu memang tempat yang sangat aman, dan saking amannya ya itulah kenapa digunakan oleh institusi keuangan bahkan di Asia Tenggara untuk menyimpan logam mulianya. Ya, betul banget. Dan itu sangat, benar-benar sangat aman. Ya, jadi emang kalau kita lihat aja di sana yang jaga aja kepolisian Singapura yang bajunya beda dengan polisi yang biasa ya. Ini bajunya ada hijau gelap gitu ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin seperti brimobnya gitu. Nah, jadi pas saya lihat, wih, ini bersenjata lengkap gitu kan. Dan mukanya itu garang-garang gitu. Jadi nyeremin gitu kan. Nah, jadi memang kalau saya lihat itu benar-benar pas kita masuk pun kita nggak bisa langsung ke dalam. Kita harus dapat kartu pasnya dulu, akses untuk masuk ke dalam, dan itu kita harus nyerahin semua paspor. Jadi benar-benar sangat ketat. Dan kalau dibilang dari sisi tahap awalnya aja udah sangat ketat seperti itu, di dalamnya juga sama. Udah gitu kan di dalam itu nggak boleh, pas kita masuk ke area private-nya itu nggak boleh sama sekali ada rekam video atau ambil gambar, itu nggak boleh. Jadi benar-benar itu private banget. Nah, kecuali kita sudah masuk di ruangan yang untuk serah terima, nah itu baru boleh gitu kan. Nah, itu pun dengan pengecualian, yaitu kita tidak boleh merekam atau ngambil gambar leher ke atas. Oke. Untuk alasan keamanan. Leher ke Jadi bawah. benar-benar ketatnya luar biasa. Oke, soalnya Bahkan saya nggak heran pihak perbankan nyimpan juga di sana untuk logam-logam mulia, dan institusi penting negara juga nyimpan di sana gitu. Oke, soalnya pernah ada yang nanya ke saya Pak Beni, kok kalau memang benar itu video beneran, kenapa kok cuman di video dari leher ke bawah? Itu kalau misalkan orang ke atasnya, padahal kita tahu dari mana katanya itu Pak Yohanes pada. Ya, tapi berarti memang benar ya, memang tidak boleh di video leher ke atas ya, betul ya? Iya, tidak boleh. Karena itu untuk alasan keamanan. Oke. Ya, untuk alasan keamanan. Karena pas saya mikir secara logika juga ya, benar juga sih leher ke atas nggak boleh. Kalau sampai tanda kutip ada yang mau berniat jahat, dia kan bisa mengambil gambar dari orang yang upload kan di sosial media, dan dia bisa melakukan pemetaan kan. Oh, ini area masuk dari sini, nah titik lemahnya di sini, kita bisa bobol di sini gitu-gitu. Kan itu bahaya juga kan. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat emang itu untuk alasan keamanan, leher ke atas juga supaya ketahuan supaya nggak ketahuan staffnya itu siapa aja. Ya, nah kalau ketahuan kan bisa aja kan ada kerjasama apa segala macam yang tidak diinginkan. Jadi benar-benar semua itu sangat amat ketat. Leher ke atas itu memang tidak boleh. Seperti itu Pak Dani. Oke, baik. Thank you Pak Beni ya. Ini masih baru permulaan teman-teman ya. Sudah sangat menarik ya. Pertanyaan pertama, Anda sudah bisa langsung mendapatkan gambaran ya apa yang dilakukan di Singapura, dan ya kurang lebih dari Reserve itu seperti apa. Pak Beni, nanti saya akan lanjutkan pertanyaan untuk Pak Beni ya. Sementara saya mau tanya dulu kepada Pak Rindunya hilang. Pak Rindu kemana tadi? Tapi mungkin saya boleh tanya Pak Alfian dulu. Mas Alfian, selamat malam. Nah, Pak Alfian, saya sebelum nanya pengalaman di Singapura bagaimana, saya mau tanya dulu, itu pin apa Pak Alfian? Ini sangat luar biasa, Pak Mas Dani. Ya, ini ya teman-teman, jadi ini adalah bukti bahwa kami sebagai orang yang mewakili teman-teman semua untuk menyaksikan langsung ya acara atau bentar Mas Dani terganggu nih ya sana. Jelas Mas Alfian, lanjut. Jelas, sangat jelas. Ya. Jadi ini kami diberikan secara khusus oleh Kak Yohanes Chandra sebagai
bahwa kami mewakili teman-teman semua untuk menyaksikan langsung penyimpanan emas di The Reserve House ya. Nah ini goal deposit pinnya. Ini di acara terakhir sebelum kita balik ke Jakarta, malam terakhir di Singapura, Mas Denny. Oh, jadi dapat malam terakhir sebelum balik ke Singapura ya? Sebelum balik ke Jakarta. Oke, dan ya, Pak Alvin bisa dengar suara saya? Ya. Oke, dan boleh diceritakan Pak, itu kaosnya kok kayaknya bagus sekali, itu kaos apa ya Pak? Pak Benny, Pak Rindu, Pak Alvin. Nah ini kaosnya ada ceritanya nih. Ya, kaos ini sejarah ini Mas Dani. Sejarah hanya diberikan kepada dan ini tidak bisa diduplikasi. Jadi kalau di blockchain ini nggak bisa diduplikasi. Kalau diduplikasinya ketahuan. Ada yang memasukkan ketahuan. Nah, ini kalau boleh, saya Pak Alvin boleh berputar nggak? Coba kita mau lihat dong belakangnya. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Waduh, luar biasa ya. Ini gambar ini ya, dari The Reserve ya istilahnya ya, tempat penyimpanan emasnya. Luar biasa. Dan kalau teman-teman lihat, Pak Benny, Pak Alfian, dan Pak Rindu bajunya sama ya. Seragam ya. Saya pun nggak punya loh baju itu. Ya, jadi ini sangat berharga sekali Mas Dani. Ketika kita sama-sama di Jakarta sebelum berangkat ke Singapura, kita dibagikan kecuali Mas Afro dapatnya ketika di Singapura karena beliau menyusulkan dari Pekanbaru kalau nggak salah itu. Ya. Seperti itu. Nah kemudian ini luar biasa ya dari Pak Yohanes Chandra. Beliau bilang gini, teman-teman hari ini sudah menyaksikan sendiri dan beliau bertanya apakah sama dengan yang diceritakan ketika di voice chat atau Zoom meeting, nah atau di presentasi setiap hari setiap minggunya ya. Nah jadi tadi yang disampaikan Pak Benny itu sama benarnya ya gitu. Jadi kita menyaksikan langsung mulai dari pembelian kemudian sampai proses penyimpanan di The Reserve. Dan perlu teman-teman ketahui semua Mas Dani bahwa The Reserve itu dia membuat area penyimpanan emas itu targetnya adalah 10% dari cadangan emas dunia. Wow. Oke, itu informasi malah saya nggak tahu. Itu boleh tolong diceritakan Pak Alfian? 10% cadangan emas atau logam mulia saja atau hanya emas? Emas dunia, jadi logam mulia. Jadi mereka memang merencanakan tempat itu bisa menampung 10% dari cadangan emas dunia. Oh, berarti kapasitasnya ya? Kapasitasnya betul. Oke. Nanti harganya berapa ribu ton? Kan kita nambah terus ya. Betul. Oke. Oh, Ya tentu saja ketika kita menerima PIN ini, menerima PIN ini sangat terharu ya dengan CEO kita yang sangat luar biasa. Rasanya ini satu kebanggaan dan beliau pesan jangan sampai hilang. Nah, jangan sampai hilang ya PIN-nya ya. Coba habis berapa bulan saya cek PIN-nya masih ada nggak? Habis 1 tahun saya cek masih ada nggak PIN-nya ya. Kita absen ya. Oke, baik. Berarti Pak Alfian saya tanyakan pertanyaan yang sama. Saya tanyakan pertanyaan yang sama ke Pak Benny, berarti jawabannya sama ya. Dari yang selama ini kita sharing, dan yang sudah dilihat sendiri itu sama ya prosesnya ya berarti ya. Ya benar. Jadi kita di hari Senin itu kita ke Bullion Star, itu tempat pembelian emas. Di mana hampir seluruh institusi atau perbankan dan lainnya sepertinya kalau membeli emas ke sana Mas Dani. Nah jadi
itu adalah tempat pembelian emas resmi yang ada di Singapura. Nah setelah dari situ kita langsung menuju ke The Reset ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Benny. Ketika habis sampai di The Reset ya prosesnya kurang lebih seperti itu, kita masuk, serahin paspor semua, kemudian kita mendapatkan ID card untuk izin masuk ke dalam ruangan ya. Nah sampai di dalam ruangan pun ketika saat itu kan kita live di voice chat. Nah saat asik-asik live gitu kan saya berruangan penyimpanan, saya sempat ditegur sama kepolisian Singapura. Akhirnya saya tunjukin kameranya. Jadi apa yang disampaikan Pak Benny tadi benar sekali Mas Dani, bahwasanya privasi sekali ya, kita tidak boleh ke atas ya sampai kepala, wajah orang tidak boleh diperlihatkan, kecuali wajah kita ganteng-ganteng di sana, wajah pihak Reset tidak bisa, baik itu dari pihak Reset sendiri maupun pihak kepolisian Singapura itu tidak bisa sama sekali diperlihatkan. Oke. Oke, baik. Soalnya saya perhatikan Pak Alfian nih semenjak bukan semenjak ya. Ketika sudah mulai OTW itu ya, dari Kalimantan ke Jakarta sudah mulai berpindah profesi jadi vlogger. Langsung instan jadi selebgram ya. Langsung viral. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kan menginspirasi teman-teman yang lain. Jadi bisa melihat juga ya, ketika ketemu Pak CEO dan sebagainya. Luar biasa Pak Alfian. Ya, mantap sekali. Ya memang itu momen yang harus saya ini kan ya, saya abadikan gitu dalam hidup saya gitu ya. Karena momen ini belum tentu terjadi 2 kali 3 kali, dan kalaupun kejadian kedua ketiga itu sudah beda Mas Dani. Pasti. Ya jadi Pak Benny dan Pak Alfian sudah berbagi bahwa sebenarnya prosesnya sama ya. Apa yang selama ini di-sharingkan, di presentasi ya, di video, di segala macam, ternyata melihat langsung dan prosedurnya sama. Pak Alfian, nanti saya akan lanjutkan pertanyaan untuk Pak Alfian ya. Terima kasih sudah sharing ya, dan dijaga itu pinnya ya. Nanti akan ada pertanyaan lanjutan untuk Pak Alfian. Nah sekarang saya mau tanya sama Pak Rindu ya. Pak Rindu ini luar biasa ya, karena Pak Rindu ini kenal Nagaya dari benar-benar awal ya, ketika Nagaya ini masih berupa konsep ya, ide di pemikiran dari Pak Yohanes Chandra, bentuknya masih baru presentasi, jadi boro-boro emas ya, perusahaan saja mungkin belum ada ya, sudah beli Nagaya dengan jumlah besar. Nah ketika beberapa minggu yang lalu Pak Rindu bisa datang dan menyaksikan langsung penyimpanan emas Nagaya ya, yang batch yang kesekian, itu bagaimana Pak perasaannya? Oke, selamat malam Dani, selamat malam teman-teman semua di seluruh dunia. Selamat malam. Ya, suara saya jelas ya Pak Dani? Jelas, Pak Rindu jelas. Oke, baik ya. Baik Pak Dani, secara pribadi saya sangat happy banget ya bisa ikut menyaksikan penyimpanan emas di Singapura. Kalau untuk jalan-jalannya sih, saya kira Singapura bukan lagi daerah yang baru pertama kali saya kunjung ya, bahkan udah sangat sering gitu ya. Jadi artinya kalau hanya ke Singapura buat saya itu bukanlah sesuatu hal yang sangat spesial, tapi menjadi sangat berharga sekali buat saya karena ini ada kaitannya dengan apa yang ada di hati saya setidaknya dalam 4-5 tahun terakhir ini. Karena pagi siang malam rasanya sih udah ini mikirin Nagaya terus nih Pak Dani. Bagaimana caranya supaya pertama punya banyak Nagaya, yang kedua bagaimana supaya banyak teman, keluarga, saudara juga mereka mempersiapkan Nagaya saat ini, karena saya percaya Nagaya ini sesuatu hal yang sangat luar biasa di masa mendatang gitu Pak Dani. Oke. Jadi kesan saya selama ikut ke Singapura itu buat saya itu sangat-sangat luar biasa, terutama yang saya perhatikan teman kita Pak Alfian, karena beliau juga bukan hanya pertama kali ketemu CEO kita, tapi ternyata beliau juga pertama kali lihat Singapura ya. Jadi
itu juga ketularan ya. Seperti itu. Oke. Jadi agenda kami di sana, Pak Dani, yang pertama, hari pertama kita ke itu ya, setelah mungkin sampai di Singapura dan kita jalan-jalan di airport dan lain sebagainya, saya kira itu nggak terlalu penting-penting amat. Yang paling penting adalah dimulai dengan hari Senin pagi. Kita berangkat ke itu, yang pertama kita kunjungi adalah Bullion Star. Oke. Di Bullion Star ini saya banyak ambil fotonya. Bullion Star ini adalah distributor emas ya, dan di sana kami banyak dapat informasi. Pertama, saya bisa melihat ini distributor emas yang sangat luar biasa. Saya lihat emas dan perak yang saya lihat ya di etalasenya itu, emas dari berbagai ukuran ada di sana, baik bentuk pin, terutama batangan ya. Dan saya juga di sana ada lihat perak sampai berat kalau nggak salah ya 250 kilo juga ada gitu ya, dipajang di situ perak. Tapi kalau emas mungkin nggak ada, karena itu pasti sangat berbahaya ya, 250 kilo. Kalau terakhir kita masukin ini harga 1 kilonya ya 1 miliar ya. Berarti kalau 250 kilo bisa 250 miliar, itu saya kira bisa sangat berbahaya ya, seperti itu. Nah, yang saya dapat informasi di sana, ini Singapura ini sangat hebat. Karena apa? Mereka ini sebenarnya tidak punya sumber daya alam tambang emas gitu ya, tapi mereka punya pabrik emas. Itu yang luar biasa. Dan Bullion Star ini adalah salah satu distributor emas terbesar di sana. Oke. Yang kita beli sebagai backup emas itu, teman-teman, itu bukan emas perhiasan ya, tapi emas batangan. Emas batangan bersertifikat, saya lupa tiba-tiba, setara dengan Antam lah kalau di Indonesia ya. LBMA. LBMA ya, LBMA. Oke. Jadi yang kita saksikan waktu itu beli 5 kilo, dan itu hanya ada 5 batangan ya. Satu batangan itu beratnya 1 kilo, dan itu pertama kali saya pegang emas satu batang itu 1 kilo pertama kali ya, dan itu pengalaman yang sangat spesial buat saya. Oke. Setelah dari Bullion Star, kita menyeberang ke seberangnya itu untuk makan siang. Oke. Nah, di sana ketika kita makan siang, kita udah ditunggu oleh Ibu Yuli Yolanda, ada juga Profesor Jung, ada Miss Hui Hui, dan kita sangat-sangat happy ya di sana. Dan ada saya ingat omongan Pak CEO kita, beliau cerita begini, Pak Dani, baru kali ini simpan backup emas, dan dia merasa sangat nyaman, sangat tenang. Karena apa? Biasanya dia harus bawa sendiri itu dengan ditemenin cewek-cewek, Bu Yuli Yolanda dan Miss Hui Hui. Tapi kali ini ada 7 bodyguard besar terbaik yang diimpor dari Indonesia menjaga beliau, sehingga ketika kita lagi makan siang juga ya kita agak-agak norak juga nih, Pak, mau lihat dong, mau pegang apa segala macam. Itu kita nggak perlu takut, karena di sana kita ada 7 orang berseragam seperti yang saya gunakan ini, dan itu sangat-sangat membuat kita lebih tenang lah ya. Setidaknya ada yang melindungi lah, kita ada yang menjaga. Dan di sesi makan siang itu saya tidak sia-siakan, saya banyak bertanya ke Profesor Jung hal-hal mengenai masa depan Nagaya, dan apa saja hal-hal yang saya ketahui tentang Nagaya dari beliau. Kalau dari CEO kita, wow, dari kita berangkat dari pokoknya beliau memang tidak pernah berhenti bercerita, dan saya sangat senang sekali karena beliau memanfaatkan keadaan ini dengan sangat maksimal ya. Seperti itu, Bro Dani. Nah, kalau untuk proses setelah kita makan siang, kita langsung berangkat ke The Reserve ya. The Reserve ini, teman-teman, ini perusahaan yang sama dengan The Safe House. Cuma di The Safe House, informasi yang saya dapat dari Pak CEO,
ini adalah tempat penyimpanan yang lama, tapi nyewa. Oke, tapi nyewa. Nah, kalau The Reserve ini adalah bangunan mereka sendiri dan jauh lebih besar. Seperti kata Pak Benny tadi sama Pak Alfian, diperkirakan kapasitasnya itu bisa menyimpan cadangan emas dunia sebesar 10% ya dari cadangan emas dunia. Seperti itu. Oke, dari rumah makan itu saya nebeng mobilnya Bu Yuli Yolanda, dan ini ada sedikit yang sangat spesial juga Pak Dhani. Karena apa? Selama di perjalanan 1 hari sebelumnya kami banyak bertanya, bahkan sama supir yang jemput kami dari bandara. Kami tanya mobil yang kami tumpangi, tanya baru apa saja syarat untuk punya mobil di Singapura gitu ya. Dan tiba-tiba saya naik mobil Bu Yuli Yolanda Range Rover yang terbaru, dan itu membuat saya kaget gitu ya. Nah, kalau yang kemarin aja mobilnya sekelas Noah, Toyota Noah dan lain sebagainya, buat kita itu udah terlalu mahal gitu ya. Karena ternyata di Singapura itu di samping beli mobil, mereka juga ada deposit hampir senilai mobil itu, iya kan? Nah, Bu Yuli Yolanda saya lihat di sana punya mobil Range Rover yang diperkirakan kalau di Indonesia itu harganya 7-8 miliar ya. Dari situ saya bisa melihat, wah, bukan kaleng-kaleng ternyata gitu ya. Jadi saya melihat beliau ini sebenarnya tanpa Nagaya bisa saja hidupnya itu sebenarnya udah sangat luar biasa gitu ya. Tapi beliau tetap low profile, dia mengerjakan Nagaya ini dengan sangat antusias, dan hal ini membuat saya sangat bersukacita. Saya bisa melihat terpancar kejujuran, rendah hati dari semua pemimpin Nagaya. Saya tidak melihat ada semacam kalimat-kalimat blow up, membesar-besarkan, kayak seperti memberikan janji-janji yang fantastis. Saya tidak melihat itu. Tapi walaupun mereka nggak ngomong, kita bisa melihat bos dari itu tampilannya gitu ya. Sebetulnya bahkan saya sedikit korek-korek juga informasi, Bu Yuli Yolanda tinggalnya di apartemen atau di mana, Pak? Saya bilang gitu ya. Ternyata beliau punya rumah sendiri, dan itu ada di kawasan yang sangat luar biasa gitu. Saya kira lebih kurang seperti itu, Pak. Menjadi sangat surprise juga, Pak Dhani. Akhirnya kami berangkat ke The Reserve, dan di tengah perjalanan holder investor yang salah satu pertama beli Nagaya yang pernah saya ceritakan tempo hari, langsung beli 40.000. Itu seorang dokter dari Manado. Beliau kebetulan lagi di Singapura, Bro Dhani. Dan pas lagi saya naik mobil Bu Yuli Yolanda, perjalanan menuju The Reserve. Posisi The Reserve ini kalau nggak salah nih, Pak Dhani, dekat dengan Changi Airport ya, bandara Singapura. Karena saya melihat perjalanan kita dari Singapura arahnya ke bandara gitu ya. Tiba-tiba beliau nelpon, Rindu, saya sudah selesai cek kesehatan. Saya sekarang available, waktunya ada. Kamu di mana gitu? Dok, segera meluncur. Ini lokasinya, datang ke sana. Bisa nggak saya masuk gitu? Terus saya bilang, berusaha datang aja dok, minimal lihat gedungnya. Saya bilang gitu ya. Akhirnya singkat cerita, dokter langsung datang. Dan ketika kita masih di dalam The Reserve ini, berkat bantuan Ibu Yuli Yolanda, kebetulan Ibu Yuli Yolanda tidak ikut masuk ke dalam ya, beliau standby di depan. Akhirnya saya langsung kontak Ibu Yuli Yolanda ketika dokter sampai, dan berkat bantuan beliau akhirnya dokter juga ikut masuk ke dalam dan sempat menyaksikan ini. Dan buat saya ini juga good timing, tidak kebetulan, ini sangat spesial Pak Dhani. Seperti itu, terima kasih. Luar biasa Pak Rindu, thank you ya. Thank you sudah berbagi. Nah ini saya mau mengkonfirmasi beberapa hal ya Pak Rindu ya. Berarti yang pertama saya mengkonfirmasi adalah prosedur penyimpanan emas yang selama ini disampaikan
sesuai ya dengan yang Pak Rindu saksikan sendiri di dalam The Safe House. Di dalam persis sama ya? Persis sama. Jadi selama ini kalau ketika kita sampaikan dengan tingkat keamanannya, tingkat ketatnya seperti apa, kemudian prosedur itu sama semua ya? Persis sama. Ya? Tidak ada, persis sama. Oke, teman-teman sudah dikonfirmasi 3 orang ya. Itu yang pertama Pak Rindu. Yang kedua, saya mau mengkonfirmasi adalah berarti teman-teman Pak Rindu, Pak Beni, Pak Alfian, ketika dan setelah dan sebelum penyimpanan emas dan membeli emas tersebut, itu duduk satu mobil dan makan siang bareng-bareng dengan manajemen. Tuh? Iya. Berarti nggak ada, manajemen di mana, teman-teman di mana gitu, nggak ya? Oh tidak. Kita berbaur, benar-benar berbaur, sangat luar biasa. Jadi sambil perjalanan bisa sambil ngobrol sama Profesor Jung, sambil makan bisa ngobrol sama Pak Yohanes, betul ya seperti itu ya? Betul. Kalau sama Pak Yohanes mungkin saya udah lumayan sering ya komunikasi. Jadi pada momen itu memang saya selalu cari waktu untuk lebih banyak bertanya ke Profesor Jung, sama Bu Yuli Yolanda. Makanya saya akhirnya nebeng mobil mereka. Oke, itu 2 mobil ya? Oh ya, karena banyak orang ya? Iya, banyak orang. Oh, saya lihat tuh, sempit-sempitan tuh satu mobil ya, kalau nggak salah ya? Ada vlog. Iya, betul. Oke, thank you. Nah, Pak Rindu, ini nanti saya akan konfirmasi kembali, dan saya akan tanya beberapa hal tentang apa sebenarnya yang Pak Rindu pelajari dari Profesor Jung dan dari Bu Yuli. Tapi sebelumnya saya mau kembali ke Pak Beni. Ya. Oke, thank you Pak Rindu. Ya. Pak Beni. Nah, Pak Beni juga apakah mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa ngobrol dengan Profesor Jung, Yuli, dan Pak Yohanes tentunya? Kalau dengan Pak Yohanes, memang saya sering komunikasi juga sama seperti Pak Rindu ya. Kami berdua sering banget bonding dengan CEO, ya, terutama di Indonesia. Ya. Jadi pada saat kami berangkat ya di pesawat, kami memberikan kesempatan untuk yang bukan FCD nempel dengan CEO. Ya kebetulan saat itu adalah Pak Fendi. Ya, duduk di samping CEO dan itu download ilmu dari CEO di penerbangan ya, di penerbangan itu download sebelahan ilmu nih berarti ya. dari Pak Beni, saya mau konfirmasi dulu nih. Saya mau konfirmasi dulu satu hal ya. Pak CEO duduknya di business class atau sama-sama teman-teman di belakang? Di economy class, sederetan di emergency window. Oh, itu hanya gara-gara tempatnya lebih besar ya berarti ya? Sebenarnya sama aja sih, nggak beda jauh juga. Tapi kalau untuk ininya sih ekonomi ya tetap ya. Berarti nggak CEO terpisah sendiri di bisnis gitu nggak ya? Pertama dalam sejarah cuman ada di Nagaya CEO mau berbaur di ekonomi kelas. Di luaran sana susah kayaknya dapat. Oke, berarti teman-teman saya hanya ingin mengkonfirmasi sedikit supaya kita barusan dengar ya. CEO Nagaya Technologies duduk bersama para holder di economy class. Silahkan lanjutkan Pak Beni. Nah, jadi dari mulai kita boarding masuk ke dalam pesawat, itu Pak Fendi sudah ngobrol terus dengan Pak CEO, dan itu Pak CEO ladenin juga ya. Wah, saya pikir kalau udah take off, ya udah saatnya tidur kan. Ternyata enggak loh. Sampai landing pun pesawat berhenti, masih lanjut ngobrol, masih lanjut tukar pikiran, download ilmu gitu kan. Wah, itu luar biasa. Jadi kesempatan itu memang dimanfaatkan dengan maksimal oleh Pak Fendi ya. Beliau download semua ilmu, dan saya juga melihat ketika kita sampai di Singapura ya, itu pun kita sama-sama nggak pernah berpisah. Kita selalu berlima ya, sampai mau menjemput Pak Afro ya, karena Pak Afro penerbangannya malam ya. Jadi kami berlima ya, tadinya saya sama CEO yang mau jemput Pak Afro, tapi yang lainnya mau ikut ya, karena maunya kebersamaan terus gitu kan, karena nggak mau menyanyiakan kesempatan bisa bersama dengan CEO kan. Nah akhirnya udah kami berlima ke bandara lagi ya, dan kita sempat ada dokumentasi juga segala macam sambil jemput Pak Afro ya. Dan kami sambil menunggu Pak Afro, wah Pak CEO bagi ilmu juga. Dan yang menarik Pak Dani,
CEO seperti Pak Yohanes Chandra, beliau tidak memilih-milih makanan. Ya, jadi karena kami di bandara bingung kan mau makan apa kan, karena semuanya full. Akhirnya ada cuma satu tempat namanya Burger King. Dan yaudah kita makan Burger King rame-rame, ya duduk, ngobrol, dan Pak CEO juga tukar berbagi pengalaman beliau waktu sebelum jadi CEO. Beliau sempat di Jerman, berbagi pengalamannya, ya kan, sampai tujuan dibuatnya Nagaya pun beliau bagikan gitu kan. Nah, jadi benar-benar intens, ya, tidak ada jarak antara CEO dengan holder, benar-benar lengket kayak perangko gitu. Nah, sama juga ketika kami kalau kemana-mana, yang saya suka nih, ini yang saya suka dengan Pak CEO kita ya, beliau, saya konfirmasi omongan Pak Dhani benar apa enggak itu dengan mata kepala saya sendiri. Ya, Pak Dhani pernah bilang, selama hidup saya, manajemen keuangan terbaik adalah Pak Yohanes Chandra. Nah, saya masih ingat tuh Pak Dhani ngomong gitu kan. Nah, dan saya konfirmasi, Pak, betul. Karena saya alamin sendiri, saya ngelihat sendiri bagaimana cara beliau berhitung, ya, bukan perhitungan ya, bukan apa ya, bukan pelit ya, tapi benar-benar memperkirakan worth it tidaknya. Contoh, beliau kan dikasih fasilitas oleh Ibu Yolanda, sebuah mobil yang beliau bisa pakai aja kapanpun di Singapura. Nah, tapi Pak Yohanes Chandra hitung-hitung, ya, kalau bawa mobil isi bensin aja udah berapa, ya kan? Terus belum lagi tol, belum lagi ERP, belum lagi parkir dan lain sebagainya. Lebih irit, lebih efisien, dan nggak capek naik Grab. Nah, di situ saya ngeliat, wih, ini luar biasa. Artinya kalau saya mau bilang adalah CEO yang paling amanah di dunia cuma ada di Pak Yohanes Chandra. Yang paling amanah, karena seorang CEO loh. Kalau menurut saya seorang CEO itu berhak naik Mercy, naik BMW, naik Bentley, berhak, ya kan? Berhak kalau naik pesawat, mungkin bukan private jet tapi business class gitu kan, berhak, ya kan? Hotel pun mungkin juga berhak untuk 5 star gitu kan. Tapi beliau tidak mau, beliau malah memilih yang ya udah holder di mana kan saya juga di situ, gitu. Jadi benar-benar wah menyatu sekali, dan kebetulan di kesempatan trip Singapura yang sekarang ini ya saya beruntung lah bisa sekamar dengan CEO, dan saya nggak sia-siakan juga ya. Kalau Pak Fendi manfaatkan di pesawat ya pulang dan pergi gitu ya, pulang dan pergi loh ya. Nah, kalau saya manfaatkan di hari pertama, di malam pertama itu saya gangguin CEO sampai jam 2 subuh. Kita ngobrol sampai jam 2 subuh gitu kan. Baru sekarang, wah ini besok harus bangun pagi nih, yaudah kita tidur gitu kan. Jadi CEO itu benar-benar orangnya humble dan benar-benar nggak melihat lu siapa enggak. Pokoknya kita sama-sama, kita as a family, kita sebagai keluarga sama-sama untuk menjaga Nagaya, membesarkan Nagaya, dan melindungi Nagaya ini dari serangan-serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kalau saya lihat memang tidak ada jarak sama sekali, bahkan kita makan pun tidak ada yang membedakan, ya semuanya sama. Nah, jadi satu kata, the best. Seperti itu Pak Dhani. Wow, luar biasa teman ya. Jadi kalau tadi Anda mendengar langsung ya dari cerita dari Pak Benny, ini saya mengkonfirmasi ya Pak Benny ya. Yang pertama bonding yang sangat luar biasa, saya terkejut ya. Makan sama-sama, ya makannya juga nggak yang bagaimana banget gitu ya. Kemudian naik pesawat juga sama-sama, bahkan sebelahan. Dan saya kaget ternyata satu kamar Pak Benny dengan Pak Yohanes ya. Wah, itu benar-benar gali ilmu yang sangat luar biasa itu ya, satu malam ya. Mantap, luar biasa. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah manajemen resiko. Berarti benar ya Pak, yang selama ini kami sampaikan terbukti ya Pak ya. Sangat terbukti, sangat amanah. Ya, luar biasa ya. Jadi teman-teman mendengar langsung ya. Selama ini kami sharing Pak Yohanes itu seperti apa, CEO Anda itu seperti apa ya, memulai Nagaya dan menjalankan Nagaya.
menjaga uang Anda di dalam Nagaya itu seperti apa, Anda dengar langsung. Ya, saya kebetulan tidak ikut ya kemarin ke Singapura. Pak Benny, Pak Rindu, Pak Alfian, Pak Fendi, dan Pak Afro bersama dengan manajemen lainnya itu langsung melihat dan bertemu langsung, dan sekarang melihat ya seperti apa sebenarnya CEO Nagaya, dan Anda sudah dengar langsung. Terima kasih Pak Benny ya, ini luar biasa sekali. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Alfian. Pak Alfian masih bersama kami? Malam. Oke, Pak Alfian, saya masih ingat ya, itu pertama kali Pak Alfian itu kontak ada komunikasi dengan Nagaya itu tahun baru di tahun 2021 ya kalau nggak salah. Betul ya? Oke, Pak Alfian masih bisa dengar saya? Sinyal oke? Oke. Nah, saya ulang pertanyaannya ya. Pak Alfian pertama kali mengenal Nagaya, kalau saya nggak salah, tolong perbaiki kalau saya salah ya. Itu di awal tahun 2021, dan itu Pak Alfian mencari sendiri ya, dan nggak tahu gimana ceritanya ya, mungkin ini tangan Tuhan juga ya, berjumpanya langsung dengan Ibu Yuli Yolanda secara online ya. Jadi benar-benar mencari tahu tentang Nagaya, dan Pak Alfian ini sangat diligent ya, sangat konsisten, setiap hari posting setiap hari posting tulisan tentang Nagaya, bahkan 100% membina holders itu secara online. Nah, kemarin pertama kalinya Pak Alfian bisa ke Singapura dan melihat langsung, menyaksikan langsung proses penyimpanan dan berjumpa langsung bukan cuma dengan Bu Yuli Yolanda, tapi dengan manajemen lainnya. Kalau boleh tahu, Pak Alfian, apa perasaannya dan apa pembelajaran paling berharga yang Pak Alfian terima dari manajemen? Ya, sebenarnya perjalanan ini ya, bagi saya bukan cuma sekedar berkeliling-keliling Mas dan teman-teman bagi holder semua ya. Saya sangat terkesan, sangat gembira, dan juga tentunya sangat terharu dengan perjalanan ini. Kenapa? Mulai dari saya perjalanan dari Berau, kemudian tiba saya di Jakarta ya, Berau Kalimantan Timur teman-teman. Kemudian saya tiba di Jakarta, itu langsung disambut oleh Pak Yunias ya, Business Development Manager kita untuk Indonesia, luar biasa. Terima kasih Pak Yunias. Nah, selanjutnya kami bertemu di, saya nggak hafal ya nama-nama di sana, tahunya di tempat makan deh. Nah, kata Pak Yunias, nanti Pak Alfian akan ada kejutan lagi ya, beliau kan. Ternyata sampai di sana disempatkan kita ketemu sama Cik. Ya, Pak Alfian sinyalnya putus-putus ya Pak ya. Mungkin boleh diulang Pak Alfian, dari nyampe di sana ternyata ketemu dengan siapa? Nama tempat makannya Sate Khas Senayan Pak Alfian, by the way. Ya. Ketemu dengan siapa Pak? Boleh tolong diulang? Oke, sinyal Pak Alfian ini kurang bagus. Oke, nanti kita undang kembali Pak Alfian ya. Nah, jadi pas ketika beliau sampai di daerah itu, daerah Tangerang Selatan ya tepatnya ya, di Serpong ya, itu berjumpa dengan beberapa teman-teman manajemen. Nah, nanti biar beliau lah yang berbagi ya. Oke, saya mungkin langsung ke Pak Rindu dulu ya. Pak Alfian, nanti saya akan kembali ke Pak Alfian ya. Saya akan undang kembali. Nah, Pak Rindu. Nah, tadi kan sudah sempat berbagi kalau Pak Rindu itu benar-benar. Halo Mas Gani. Iya, Pak Alfian. Pak Alfian, sebentar saya akan balik ke Pak Alfian ya. Saya ke Pak Rindu dulu. Oke. Baik. Pak Rindu kan tadi kan sempat sharing ya, kalau benar-benar di Singapura itu nggak membuang-buang kesempatan untuk tanya langsung, terutama dengan Profesor Jung. Ya, karena kalau nggak gimana bisa ketemu beliau ya. Kalau boleh tahu Pak Rindu, apa hal-hal pembelajaran paling berharga yang bisa Pak Rindu dapatkan dari Profesor Jung dan dari Bu Yuli mengenai Nagaya? Oke, pertama dari Bu Yuli Yolanda ya. Bu Yuli Yolanda, ketika saya tanya mengenai Bu Yuli, Nagaya ini kapan masuk market gitu ya, beliau langsung to the point ya. Kalau untuk pastinya mungkin
kita berpikir realistis. Tahun ini kalaupun nggak bisa, tapi kalau tahun depan lebih besar kemungkinannya. Dan yang pasti kita akan membuka market di Hong Kong, di Vietnam, Filipina, dan setelah mulai membesar kita akan menggunakan program promo yang lebih menarik nanti, dan kita bersama diperkirakan dengan ini akan lebih maksimal hasilnya. Itu ya dari Bu Yolanda yang paling saya ingat. Baru kalau dari Profesor Jung, saya juga bertanya, Profesor Jung, belakangan ini ada COVID, ada perang Rusia dan Ukraina. Bagaimana dengan rencana di Forlala Square? Itu saya tanya karena saya kira di awal-awal bicara utilitas, ini adalah salah satu yang kita banggakan, benar ya, Bro Dani? Dan saya bersyukur jawaban beliau tetap akan lanjut walaupun karena kondisi pandemi, efek dari pandemi dan perang Rusia-Ukraina, kenaikan harga dan maksud saya bahan-bahan naik ya, dan banyak perusahaan-perusahaan lain juga, bukan cuma di Korea tapi hampir di seluruh dunia, bahkan Cina sekalipun dengan ekonomi yang dianggap paling bagus, banyak proyek di sana juga yang mundur, bukan mangkrak ya, mangkrak dengan mundur beda. Kalau di Indonesia mungkin terbiasa dengan mangkrak ya, tapi kalau di luar enggak, hukum mereka jelas gitu. Jadi di Forlala Square mungkin akan bisa jadi agak mundur sedikit, tapi tidak mengarah ke mangkrak gitu ya, karena ini menurut Profesor Jung ini adalah proyek di tanahnya pemerintah ya, karena Sejong City itu adalah milik BUMN atau milik pemerintah Korea, dan ketika ini gagal yang dipertaruhkan adalah nama baik Korea Selatan. Itu Bro Dani, itu yang saya tangkap. Oke, berarti dengan ya kita bisa lihat ya, apapun yang terjadi di dunia ya, kita lihat inflasi, kita lihat ada perang ya dan sebagainya, ya kita akan tetap melihat di Forlala Square. Dan ini Pak Rindu dengar langsung dari Profesor Jung ya, di Forlala Square itu tetap berjalan seperti rencana. Masalah waktu ya kita nggak tahu, kita lihat ya, tapi seperti tetap akan berjalan seperti direncanakan ya. Ya. Oke, baik. Karena sekali lagi teman-teman tadi dengar ya, ini menyangkut nama baik pemerintahan Korea Selatan. Karena ini ada di tanah yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Korea Selatan, yaitu Sejong City. Ya. Oke, thank you Pak Rindu. Ya, thank you sudah sharing. Nah, sekarang saya mau coba kembali ke Pak Alfian. Pak Alfian bisa dengar saya? Bisa. Pak Alfian, tadi katanya sudah sampai di Tangerang Selatan. Itu terus jumpa dengan siapa Pak kalau boleh tahu? Ya, saya langsung dipertemukan sama Pak Yohanes Chandra ya, CEO. Wah, luar biasa. Di situ saya sangat bahagia sekali, Mas Dani, yang mana selama ini saya pernah berkomunikasi by phone ataupun WA ya, tapi tidak sering ya. Nah, tapi ketika saya ketemu beliau, sangat-sangat luar biasa. Saya melihat beliau itu orang yang support ya. Kalau diajak ngomong terus mungkin biar sampai pagi beliau layani. Sudah terbukti Pak sama Pak Benny sampai jam 2 pagi. Saya bilang ini kalau Pak Yohanes Chandra mau diajak ngomong terus pasti sampai pagi pun dilayani. Jadi sangat luar biasa sekali Mas dan Intan. Kemudian banyaklah beliau bercerita ya tentang bagaimana dunia industri kita itu sendiri ya waktu di Jakarta. Sebenarnya gini nih teman-teman, Pak Yohanes Chandra ini beliau memang orang yang ahli ya di bidang IT ya, dan beliau juga memang programmer. Sebelumnya beliau adalah programmer dari permainan game gitu ya, kemudian mengembangkan ke teknologi blockchain. Nah, jadi di situ beliau bercerita bahwa sebelum ada Naga ya, beliau sangat sering sekali diminta oleh para developer kripto itu untuk membuat sebuah koin atau token ya, tapi beliau tidak mau. Kenapa ya? Karena beliau tahu endingnya ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan endingnya itu apa. Pasti teman-teman bisa membayangkan apa yang saya maksud ya. Ya tentunya kita bisa melihat dari
bagaimana saat ini kripto-kripto yang ada di luar sana. Nah, jadi kalau satu proyek kripto aja, kalau beliau mau layani Mas Dani, itu luar biasa berapa nilai yang dibayar untuk beliau. Tapi beliau tidak mau, akhirnya beliau bersama timnya kemudian merancang atau merencanakan membuat kripto sendiri atau koin sendiri, lahirlah Nagaya ini. Begitu Mas Dani. Nah, kemudian ya singkat cerita ya, dari situ kita waktu berangkat ke Singapura pun sangat luar biasa. Yang menjemput saya di hotel itu bukan siapa-siapa tapi CEO sendiri. ini dahsyat Mas Dani. Pak Yohanes Chandra ya yang jemput saya ke hotel, terus kita sama-sama Pak Benny Lu ya. Setelah kita makan di Dunkin Donat sama Pak Benny Lu breakfast. Nah, kemudian kita berangkat bareng CEO. Makasih Pak Benny Lu atas traktirannya. Nah, kemudian singkat cerita kita berangkat ke Singapura ya. Di sana juga beliau banyak cerita bagaimana kesederhanaan. Jadi yang saya lihat dari beliau ini adalah sosok yang sangat sederhana, di mana itu kesederhanaan akhirnya jadi turun-temurun ke seluruh manajemen Nagaya. Nah, ini yang luar biasa teman-teman. Maksudnya seperti apa? Tadi Pak Rindu mungkin sudah sempat membahas terkait dengan Ibu Yuli Yolanda ya, seperti apa beliau di sana, bagaimana lifestyle-nya atau gaya hidupnya luar biasa ya, dan tanpa Nagaya beliau sudah luar biasa gitu. Tapi di Nagaya, kalau tadi bilang Pak Benny itu kita naiknya di kelas ekonomi bareng-bareng sama CEO. Demikian juga seperti Ibu Yuli Yolanda dan manajemen lainnya. Ketika urusannya Nagaya, otomatis mereka di ekonomi juga. Nah, tapi kalau urusannya lain, Ibu Yuli Yolanda misalkan sama suaminya kemana gitu ya, kemana ya, atau Singapura Airlines dan kelasnya kelas bisnis. Nah, itu jadi yang ditunjukkan di sini adalah kesederhanaan. Nah, kemudian yang saya tangkap dari Pak Yohanes Chandra ini, beliau orang sosok pemimpin yang memiliki integritas ya, terus kemudian beliau juga seseorang yang mau gitu ya, mau membawa gitu, artinya beliau melayani, jadi tidak cuma saya mentang-mentang CEO, tapi beliau sangat melayani. Itu yang saya tangkap dari beliau. Jadi sangat luar biasa Mas Dani jumpa saya. Nah, sampai di Singapura ini yang saya nggak sangka-sangka, tiba-tiba Bu Yuli Yolanda muncul di Silver Bullion itu ya, tempat pembelian emas, Silver Bullion Star. Beliau tiba-tiba muncul dan beliau nyapa saya, halo sayang, katanya ya. Waktu itu pas lagi live ya, kita lagi live di voice chat. Jadi saya bilang sama Pak Ilyas dan teman-teman holder di seluruh Indonesia, ini kan kata Pak Rindu dan teman-teman, Pak Alfian ini baru ketemu induknya ya katanya. Tadi kan Mas Dani sudah sempat cerita di awalnya bahwa saya tidak ada yang kenalkan Nagaya, tapi alhamdulillah begitu saya cari info, malah yang justru saya ketemunya Bu Yuli. Jadi Pak Rindu dan teman-teman bilang nih, si Pak Alfian ketemu induknya katanya gitu kan. Nah, dan ya, ketika saya ketemu beliau, saya bilang, Bu Yuli Yolanda kok lebih muda dari anaknya. Jadi sampai Pak Ilyas bilang, wah ini Pak Alfian ngerayu Bu Yuli. Itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Tapi beliau memang orang yang tadi disampaikan Pak Rindu sangat sederhana. Jadi hampir semua manajemen, baik itu Kohuli, terus Mr. Job, waduh, mereka ini adalah orang yang sangat-sangat sederhana sekali. Mas Dani. Oke, mantap, luar biasa. Terima kasih Pak Alfian ya. Jadi Pak Alfian ini luar biasa. Kalau biasa kita scrolling, searching gitu ya, Nagaya di Google, ya mungkin kita berjumpa sesama holder. Ini Pak Alfian ini luar biasa. Jumpanya langsung dengan COO dan co-founder ya. Dan 1 hari setelahnya langsung dihubungkan dengan saya. Luar biasa Pak Alfian. Jadi terima kasih ya sudah berbagi, dan Pak Alfian senang sekali kita bisa melihat
Pak Alfian pertama kali ke Singapura bisa jumpa langsung dengan manajemen, ya, dan lengkap ya, ada di sana ada 4 orang manajemen inti, ya, dan pesan yang saya terima adalah humble, ya, lifestyle-nya sangat sederhana. Jadi benar ya teman-teman, ini sedikit intermezzo saja. Nah, jadi ini kita berbicara tentang integritas. Jadi kalau misalkan urusan Nagaya, beliau harus menggunakan economy class. Kalau urusan pribadi, beliau jalan business class. Jadi bukannya berarti beliau tidak bisa naik business class. Kalau Anda tidak percaya, Anda silahkan cari beliau di Facebook dan lihat lifestyle beliau. Ya. Jadi bukannya beliau tidak bisa, tapi memang di Nagaya sekali lagi karena manajemen keuangan. Ya, kita menjaga istilahnya keuangan Anda ini dengan integritas. Ya, jadi memang kita menjaga jangan sampai kita buang-buang uang sembarangan. Dan Anda sudah dengar langsung dari Pak Alfian, ya, benar ya, berarti selama ini. Saya gimana teman-teman, semangat? Sedang Anda sudah saksikan apapun pelajaran yang Anda dapatkan, ya, apa inspirasi yang Anda terima, apakah Anda ingin ikut kalau ada penyimpanan emas selanjutnya, dan Anda jadi kepengen punya berapa Nagaya sekarang. Ya, jadi ini membuktikan ya kepada Anda yang sedang menyaksikan, siapapun punya kesempatan yang sama di Nagaya. Siapapun punya kesempatan yang sama di Nagaya. Di Nagaya kami mencari orang-orang yang bisa kami percaya, bukan sekedar orang-orang pintar. Ya, itu adalah kata-kata dari Pak Yohanes Chandra. Kami tidak mencari orang-orang pintar, kami mencari orang-orang yang bukan mencari orang-orang yang pintar saja, ya, kami mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Dan Anda mendengar langsung dari Pak Rindu, dari Pak Beni, dan dari Pak Alfian pengalaman mereka berjumpa langsung dengan manajemen dan menyaksikan penyimpanan emas dan melihat kantor dan bisa berbaur ya, duduk bersama dan belajar langsung dari manajemen, yaitu adalah Pak Yohanes Chandra sebagai CEO, Bu Yuli Holanda sebagai co-founder dan COO, Profesor Jung Hee Chul sebagai CBDO, Chief Business Development Officer, dan juga dengan Ko Hui Hui yaitu Chief Communication Officer. Semangat? Terinspirasi semua teman-teman? Boleh saya lihat jempolnya semua? Oke, baik. Teman-teman, Pak Beni, Pak Rindu, dan Pak Alfian, mungkin bagi teman-teman yang sedang menyaksikan, ya, ini kan banyak yang mungkin masih ada yang baru atau yang sudah bersemangat ya dengan Nagaya. Dari sudut pandang Pak Rindu, Pak Beni, dan Pak Alfian, secara singkat saja, apa pesan yang bisa disampaikan kepada para holder yang sedang menyaksikan sekarang? Mungkin boleh dimulai dari Pak Beni. Apa pesannya bagi para holder? Oke. Pesan saya adalah jangan terlalu banyak berpikir, ya, atau jangan terlalu banyak membandingkan, ya. Bandingkan dari sisi hati. Ya, kenapa hati? Karena perjalanan kemarin yang membuat saya sangat tersentuh, ya, itu hatinya CEO. Ya, hatinya itu benar-benar membuat saya tersentuh. Ya, padahal itu bukan untuk saya, ya. Tapi hatinya itu membuat saya langsung tersentuh, atau wow, ini kalau orang nggak milih Nagaya, dia akan menyesal banget. Karena nggak akan pernah ketemu CEO yang model seperti Pak Yohanes Chandra. Jadi singkat cerita, di hari terakhir kita mau balik ke Indonesia, ya, di pagi hari, ya, habis saya selesai mandi, tiba-tiba Pak CEO bilang, Ben, kita kayaknya harus cari koper. Terus saya bilang, emang buat apa? Nggak muat barang-barang. Enggak. Itu Pak Alfian kan, dia kemarin belanja kan lumayan banyak tuh. Menteng-menteng kan gitu berat dan banyak. Kasian loh, itu susah bawanya. Apalagi kopernya kan kecil, nggak mungkin kan untuk naruh menteng-menteng gitu juga. Jadi kita cari aja. Terus saya nanya, ya udah mau cari di mana, di Bugis kan, di mana kan? Terus Pak Alfian bilang, nggak usah, yang sejalan aja. Paling di airport. Ya udah nggak apa-apa di airport. Habis itu kita sampai di airport, Pak CEO langsung pilih koper, langsung dikasih ke Pak Alfian. Ya, dan di satu sisi saya langsung lihat, wow, ini luar biasa. Dan saya nggak pakai lama, saya bikin kalian gitu kan. Jarang-jarang kan kita ketemu Tio model kayak gitu. Nah, saya pikir cuma dikasih
kopernya gitu kan. Ternyata enggak loh. Beliau sampai jongkok, buka ini tuh koper, dan bantuin packingin barang-barangnya Pak Alfian yang untuk oleh-oleh keluarganya. Itu dibantu packingin. Jadi kalau dibilang dari 100%, 80% itu packingannya Pak CEO gitu ya. Nah, 20% dari Pak Alfian gitu kan. Nah, jadi saya ngeliat, wah, luar biasa. CEO bukan hanya berbaur, tapi juga merakyat. Jadi tanda kutip belusukan gitu, benar-benar merangkul gitu. Dan saya ngeliat, wah, ini hati nggak bisa bohong, ya kan? Mulut bisa bohong, hati nggak bisa bohong. Kalau Pak CEO memang membuat Nagaya ini dari hati, tentu apa yang dia perbuat juga akan terpancar keluar dari hati. Sesuatu yang dari hati yang baik akan terpancar keluar juga sesuatu yang baik. Dan itu saya melihat, wow, nggak pernah saya ngeliat kayak gini. Yang saya pernah lihat kayak gini mungkin ya pendeta, ya biksu gitu ya, kiai. Nah, yang kayak begitu, yang saya lihat kayak begitu gitu kan, mau gitu. Tapi CEO saya baru kali ini, wow, speechless saya lihat kayak gitu. Wah, ini luar biasa. Makanya saya pribadi saya cuma lihat, kalau CEO membuat Nagaya ini dengan tujuan yang mulia, pantas saja beliau juga melakukan itu yang saya lihat secara langsung. Jadi pesan saya teman-teman, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak bandingkan. Anda boleh bandingkan yang lain setelah yang satu ini Anda sudah bandingkan, yaitu apa? Hati. Hatinya gimana? Ya, hatinya ya benar-benar merakyat dan benar-benar amanah. Bahkan yang tadi yang dibahas oleh Pak Alfian yang soal lifestyle-nya Bu Yuli Yolanda, itu juga di CEO juga sama. Kalau CEO bukan urusan Nagaya, dia bisnis kelas. Tapi kalau urusan Nagaya, ekonomi kelas. Nah, jadi di sini jangan terlalu banyak ribet-ribet ya untuk memutuskan Anda mau perbanyak Nagaya, Anda mau beli Nagaya untuk jadi holder atau tidak. Ya jangan terlalu banyak dibandingkan. Cukup bandingkan hatinya aja. Kalau hatinya sudah menang, semuanya akan menang, percayalah. Ya, tapi kalau cuma mulut manis, semua BO, bisnis bohongin orang BO, ya, mulutnya manis, tapi nggak punya hati. Kenapa? Uang Anda dimakan semua. In the end kan, uang Anda hilang, uang Anda dirampok. Tapi dilihat gimana cara CEO Nagaya menjaga uang Nagaya, yaitu aset kita semua. Jadi, jangan berpikir banyak-banyak, cukup putuskan saja. Anda mau punya CEO yang punya hati atau yang mulutnya manis. Itu aja Pak Denny. Terima kasih Pak Benny ya, itu cerita yang sangat menginspirasi sekali. Ini malah saya baru dengar ya. Jadi ketika baru sudah mau balik ya, ini bagi teman-teman yang belum mendengar, Pak CEO sempat menanyakan, Pak Alfian kan bawa banyak oleh-oleh untuk keluarga ya di Kalimantan, untuk kopernya cukup nggak? Ya, nanti mungkin Pak Alfian boleh konfirmasi ya. Dan ternyata diberikan dan sampai duduk sendiri dan dibantu untuk packing. Ya, itu wow. Ya, berarti kembali ke hati. Ya, jadi saya mengenal Pak Yohanes dari tahun 2021 dan saya bisa sampaikan ya bahwa beliau punya hati yang sangat besar dan luar biasa. Dan selama ini saya selalu menyampaikan ini kepada teman-teman. Saya selalu sampaikan bahwa CEO Anda peduli dengan Anda. CEO Anda menjaga uang Anda dengan amanah. CEO Anda membuat Nagaya untuk mencerdaskan dan mensejahterakan Anda. Anda dengar langsung hari ini dari para holder. Ya, berarti bukan cuma saya yang bicara, bukan cuma Pak Yuni yang bicara, tapi para holder pun berbicara. Oke, nah, sekarang kita akan dengar dari Pak Alfian. Pak Alfian, mungkin boleh mengkonfirmasi cerita tadi ya, dan apa pesan bagi para holder yang sekarang sedang menyaksikan sesi hari ini, Pak? Silakan. Ya. Terima kasih Mas Denny dan teman-teman Nagaya dan seluruh Indonesia, tetap semangat ya. Jadi yang apa disampaikan Pak Ben itu benar sekali dan saya sampai tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya bisa pasrah, beliau masukin ke koper. Saya pun jadi kikuk Mas Denny, itu yang pasti ya. Nah, terus pesan saya untuk teman-teman Nagaya di seluruh Indonesia yang sangat luar biasa dahsyat ya. Tentu saja saya hanya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes Chandra kepada kami. Ada tiga hal yang saya dapatkan dari beliau.
Yang pertama, sayangi Nagaya ini seperti menyayangi anak Anda sendiri. Artinya apa? Bagaimana kita menyimpan aset kita ini, kita sayangi sampai Nagaya itu betul-betul menjadi yang sangat luar biasa. Yang kedua, ya, yang saya dapatkan dari beliau, bahwa ternyata ketika beliau membangun Nagaya ini tidak mudah, ya, tidak mudah dalam arti beliau juga ada beberapa tantangan masuk dari keluarga sendiri, yang artinya dalam tanda kutip kalau saya bilang, ngapain lu buat seperti itu, orang emangnya lu kurang apa gitu ya. Nah, nanti karena lagi-lagi tadi Pak Benny bercerita tentang hati, beliau bilang saya pengen mensejahterakan lebih banyak orang, ya, saya ingin mensejahterakan lebih banyak orang. Saya ciptakan Nagaya ini bukan cuma untuk saya, tapi untuk semua orang yang bisa menikmati Nagaya ini, termasuk anak cucu saya nanti. Ketika Nagaya ini sudah berjalan, perusahaan semakin banyak, tadi kembali lagi yang disampaikan bahwa CEO kita tidak, dalam tanda kutip, tidak butuh orang pintar bisa dibayar, tapi yang dibutuhkan beliau orang yang bisa dipercaya. Nah, artinya apa teman-teman? Dengan semakin banyaknya proyek-proyek Nagaya ke depan, ya mungkin bukan kita, tapi bisa jadi anak-anak kita ya, yang hari ini mau berjuang untuk Nagaya. Artinya mungkin anak-anak kita bisa berkesempatan nanti bisa jadi apa dan bagaimana, ya itu nanti kita lihat ke depan. Tapi pastinya adalah beliau menciptakan Nagaya ini bukan tujuan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk bisa mensejahterakan semua orang. Saya kutip dari apa yang disampaikan Mas Dhani ya di presentasi maupun CEO sendiri, bahwasanya ada dua cara bagaimana kita menjadi orang kaya atau mengambil keuntungan. Yang pertama dengan cara merugikan orang lain, tadi yang sudah disebutkan Mas Dhani, banyak orang yang di luar sana bergaya, berbangga hati, tapi mereka sebenarnya melakukan atau merugikan orang lain. Mereka bisa kaya tapi dengan cara merugikan orang lain. Yang kedua adalah kalau kita pengen kaya, kita pengen berhasil, kita pengen sukses, kita harus lebih banyak mensejahterakan orang lain, membuat orang lain sukses dan membuat orang lain bisa kaya juga. Nah itu. Nah, kemudian yang ketiga, Mas Dhani, kesempatan. Ini yang sangat luar biasa ya dari CEO, adalah kesempatan. Setiap orang mungkin sudah diberikan kesempatan, tapi siapa yang mau mengambil kesempatan itu lebih dulu? Nah, jadi ini teman-teman, kita Nagaya sangat luar biasa. Ini adalah momen terbaik kita sebelum Nagaya masuk market. Siapa yang mau mengambil kesempatan? Jadi ada 3 hal itu yang saya kutip. Yang pertama, sayangi Nagaya seperti menyayangi anak kita. Yang kedua, ayo kita carilah kekayaan dengan cara yang benar, yang tepat ya. Jangan merugikan orang lain, tapi lebih banyak mensejahterakan orang lain. Yang ketiga, itu tadi, yang terakhir, kesempatan. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali untuk kita, tapi kesempatan yang ada kita bagaimana melihat. Kita tidak bisa, kami dan manajemen Nagaya, mau kami sebagai senior holder yang sudah membuktikan kepada teman-teman semua bisa ikut dari sektor Singapura, kami semua tentu tidak bisa merubah apa yang ada dalam pikiran teman-teman semua. Kami tidak bisa merubah hidup teman-teman semua, tapi kami bisa berbagi untuk teman-teman yang mau maju, mau sukses, mau berproses dan mau hidupnya lebih sejahtera di Nagaya. Demikian Mas Dhani dan teman-teman semua. Nah, sangat menyentuh sekali ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Alfian ceritanya ya. Senang mendengarnya Pak Alfian bisa mendapat sebuah pengalaman yang priceless ya, yang luar biasa itu bersama Pak CEO. Ya, jadi 3 hal. Yang pertama, sayangi Nagaya seperti Anda menyayangi anak sendiri. Ya, saya selalu ingat beliau tuh selalu menyampaikan Nagaya ini ada, dan saya dan teman-teman Pak Rindu, Pak Benny, Pak Alfian boleh konfirmasi. Nagaya ini seperti anak saya. Ya, saya pasti mau dong anak saya sehat, anak saya sejahtera, anak saya bisa bertahan jangka panjang ya. Dan pasti ini berlanjut ke poin kedua. Untuk anak saya bisa menjadi sehat, bisa terus berjalan lancar, saya butuh
orang-orang yang bisa saya percaya. Bukan cuma orang-orang pintar. Ya, karena orang pintar bisa dibayar. Bukan berarti Anda nggak boleh pintar ya. Ya, tapi bukan cuma orang pintar yang dicari di Nagaya, tapi juga orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang kata beliau, saya percaya bisa menjaga anak saya. Ya, menjaga anak saya agar anak saya ini, Nagaya ini sejahtera. Ya, jadi itu sesuatu yang bisa Anda jadikan sebagai motivasi. Nagaya selalu mencari orang-orang hebat yang bisa kita percaya. Ya, tapi di tahap ini, di tahap awal, di mana kita masih membangun, masih struggle, ya, semuanya masih serba wow, gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dibandingkan dengan awal-awal, ketika Pak Alfian masuk, ya, Pak Benny masuk, apalagi Pak Rindu, ya, ya memang sekarang sudah jauh lebih baik lah, ya. Cuman tetap ini masih tahap awal. Jadikan ini sebagai tahap filter Anda. Apakah Anda bisa dipercaya atau tidak? Ya, karena ketika Anda bisa dipercaya, kesempatan sangat terbuka, ya. Dan yang ketiga, kesempatan pas, ya. Yang ketiga adalah Nagaya ini adalah kesempatan yang mungkin datang sekali seumur hidup, ya. Jadikan, jadi Anda, tidak semua orang bisa melihat kesempatan. Tadi pagi itu kemarin pagi ya, di sharing oleh Pak CEO di grup WA, ya. Tidak semua orang bisa melihat kesempatan. Itulah kenapa tidak semua orang bisa saja. Jadi kalau Anda bisa melihat kesempatan ini, raihlah dengan kedua tangan Anda. Ya. Oke, terima kasih Pak Alfian. Terakhir Pak Rindu, apa Pak pesan-pesan bagi para holder yang sedang menyaksikan? Oke, baik. Bro Dani, suara saya jelas ya? Saya pastikan dulu. Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman, ada satu hal yang sangat penting yang saya mau ceritakan ke teman-teman. Pengalaman saya sangat spesial dengan orang yang tidur satu kamar dengan saya selama di sana, ya. Jadi beliau termasuk, boleh saya katakan, orang yang sangat beruntung. Beruntung karena apa, teman-teman? Beliau sebenarnya mungkin ketika membeli Bitcoin dulu, dia tidak terlalu percaya amat, sehingga dia hanya membeli 4 biji Bitcoin, gitu ya. Nah, waktu berjalan, kebetulan karena dia punya komitmen bahwa membeli sesuatu itu tidak akan mungkin dalam jangka waktu pendek langsung terbang tinggi. Itu hanya ada di dunia bisnis tuyul, ya kan? Tapi kalau bicara bisnis real, yang tidak kita bisa hindari adalah waktu. Oke? Nah, yang luar biasa teman-teman, pada akhirnya 4 koin Bitcoin yang dia beli di harga 3 juta akhirnya dilepas di harga 800 sekian juta. Jadi setelah net masuk ke rekeningnya itu 800 juta lah, karena dipotong biaya-biaya. Oke? Dari 4 Bitcoin kali 800 juta sekian, berarti itu di 3,4 miliar ya teman-teman. Nah, sekarang beliau sudah punya 35.000 Nagaya. Dan buat saya, beliau ini bukan orang yang karena FOMO atau apapun, dia sudah pernah menikmati keberuntungan dan menikmati manisnya kekuatan dari hold satu kripto gitu. Oke. Saya sangat-sangat bersyukur ya, karena saya tahu ini tidak kebetulan orang ini ditempatkan satu kamar dengan saya, dan saya harus mendapatkan cerita ini, karena ini membuat saya makin, di mata saya makin nyata nih masa depan. Waduh, saya jadi berhitung nih, Bro Dani, kali sekian gitu ya, sampai saya malam itu mimpinya indah banget dah pokoknya. Itu pertama. Yang kedua, saya kaitkan ini dengan ini adalah bisnis, atau ini adalah aset pertama yang dimana semua stakeholder, semua orang-orang yang pengambil keputusan, orang-orang petingginya itu, saya tahu kepribadian mereka, orang-orang yang sangat baik, jujur,
pekerja keras, bertanggung jawab, dan yang pasti mereka menguasai ilmu di bidangnya. Karena teman-teman harus tahu, Nagaya ini diciptakan tidak titip ke IT orang lain. Tidak, teman-teman. Nagaya kita ini gratis, tis. Diciptakan sendiri oleh CEO kita. Beliau yang bikin blockchain-nya. Artinya apa? Kemampuan dari CEO kita itu setara dengan Satoshi Nakamoto, teman-teman. Baik teknologinya, baik segala hal yang berkaitan dengan koin, beliau kuasai 100%. Jadi ini salah satu kebanggaan kita dan yang membuat kita sangat-sangat percaya dengan Nagaya ini, teman-teman. Tidak akan ada pihak ketiga yang akan coba menggugat atau menjebol sistem kita. Karena apa? Benar-benar ditangani oleh CEO kita sendiri, yang beliau sudah anggap ini seperti anaknya sendiri, sehingga dia juga sangat menghargai Anda, saya, siapapun Anda yang mengurus Nagaya, mencintai Nagaya seperti anak mereka sendiri, gitu ya. Selanjutnya saya melihat ada niat yang sangat tulus dari beliau untuk terutama kita yang menengah ke bawah secara ekonomi. Jadi dia selalu dari 5 tahun yang lalu setiap kali bertemu dengan CEO kita, kalimat beliau tidak pernah berubah-ubah, selalu ini yang beliau ceritakan. Jadi saya melihat berarti ini benar-benar sudah tertanam di dalam jiwa beliau untuk bagaimana hidup dia berguna untuk banyak orang, terutama mereka yang tidak mampu. Dan ini selalu saya simpan di dalam hati saya. Ini luar biasa. Artinya dia mau memanusiakan manusia. Kalau Jokowi bilang wong gitu ya. Ini luar biasa menurut saya. Dan terakhir, ini juga membuat saya terenyuh ya, dan dalam tanda kutip agak sedih bercampur senang juga. Beliau merencanakan dan merindukan Nagaya ini nanti pada akhirnya akan autopilot. Nah, ketika ini sudah terjadi, beliau sebenarnya mau lepas dari sini dan dia katakan bahwa dia siap kapan saja dipanggil Yang Maha Kuasa. Yang penting karya dia ini akan terus ada tanpa beliau ada pun dan memberkati banyak orang. Jadi yang boleh saya katakan teman-teman, dari sekian banyak cerita ini teman-teman, ketika Pak John belum kenal Nagaya dan belum mendirikan Nagaya, dia kemana-mana selalu naik bisnis kelas, teman-teman. Dia selalu menginap di hotel bintang 5. Tapi sejak mengenal Nagaya, dalam tanggung jawab yang penuh, ketika beliau harus ngurus izin Nagaya di Singapura, dia bahkan hal terkecil, hal yang perintil sekalipun dihitung semua, seperti kata Pak Benny tadi. Sampai-sampai dia tidak nginep di hotel, teman-teman. Dia nginep di kantor, di mana kantor ini punya toilet bersama. Dia mandi di sana tengah malam. Tujuannya apa, teman-teman? Sebagai bentuk tanggung jawab, dia tahu bahwa uang Nagaya ini belum bicara keuntungan, teman-teman. Ini sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan, bukan cuma di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Jadi dia bukan cuma speak doang, bukan cuma NATO, asal ngomong doang, teman-teman. Beliau memang membuktikan, dia mempraktekkan, dia memberikan teladan bahwa dia mempertanggungjawabkan setiap rupiah demi rupiah uang Nagaya supaya dikelola dengan baik dan benar, teman-teman. Jadi saya hanya mau sampaikan, teman-teman, saya adalah bagian dari teman-teman. Kepentingan kita sama, kita semua holder ya. Kebetulan aja teman-teman, mata saya dipinjam mewakili teman-teman. Tapi saya boleh katakan teman-teman, CEO kita itu sangat tulus. Bukan cuma tulus, tapi beliau juga sangat brilian, pintar. Beliau lahir di keluarga perbankan. Jadi hari-hari beliau itu
terbiasa dengan bicara pertumbuhan ekonomi, bagaimana mengelola uang dan lain sebagainya. Dan saya tahu bibit bobot bebet itu sangat penting ya, sehingga seorang anak yang dilahirkan dari seorang pemusik biasanya akan jadi pemusik yang lebih handal lagi. Dan ini yang terjadi, saya lihat, saya tidak kaget kalau Pak John bisa mengelola uang dengan sangat luar biasa, karena memang dari kecil, hari-hari, mau di arisan, mau di tetangga, mau lagi rumpi, semua tetangga itu orang BI semua, teman-teman. Jadi artinya, Pak John dari masa kecilnya, bukan ucuk-ucuk dia langsung tiba-tiba jadi CEO tanpa pengalaman apa-apa gitu ya. Beliau memang sudah ditakdirkan lah, sudah dibentuk. Jadi kita pantas berbangga, teman-teman ya. Dan beliau ini pantas diandalkan. Harapan saya teman-teman, kita doakan supaya beliau umur panjang, sehat-sehat selalu, karena sejujurnya saya selalu sangat khawatir kalau beliau terlalu sering bepergian naik pesawat ke proyek dan lain sebagainya. Dan beliau kalau pergi kemana-mana, sampai saat ini beliau menggunakan kelas yang terendah dan memilih yang paling murah. Karena lagi-lagi itu kaitannya dengan dia berusaha menghemat sehemat-hematnya. Jadi itu yang menjadi pesan saya teman-teman. Seperti yang diceritakan oleh teman saya waktu nginep di Singapura, beliau beli 3 juta Bitcoin tapi dia jual di 800 juta. Percayalah teman-teman, saya memiliki kepercayaan yang tinggi, Nagaya akan muncul seperti itu. Jadi ketika itu terjadi, hari ini Anda bisa mengubah semuanya teman-teman. Miliki Nagaya sebanyak-banyaknya. Jangan cuma bertanya kapan masuk market. Lebih penting daripada masuk market, perbanyak Nagaya Anda. Nagaya sejak saya kenal 5 tahun yang lalu tidak pernah berubah. 25% masuk market. Nah, jangan tanya lagi bulan 11, bulan 12. Teman-teman, kalau bulan 9, bulan 10 tembus 11 juta, Anda nggak usah tanya juga masuk sendiri, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Jadi, yuk kita kerjasama. Target utama Nagaya adalah 11 juta terjual, Nagaya masuk market. Terima kasih, Pak Dhani. Wow, luar biasa ya, sangat menginspirasi sekali ya. 11.250.000 Pak Rindu ya, saya perbaiki sedikit, tapi thank you sekali poinnya ya. Ini ada beberapa poin yang tadi saya catat. Yang pertama adalah power of holding ya. Jadi tidak ada sesuatu yang jangka panjang, yang solid, aset yang solid itu tidak melewati lengkang waktu ya. Jadi waktu itu inevitable, tidak bisa kita lewati kalau Anda ingin punya sesuatu aset yang solid dan jangka panjang ya. Sebagai buktinya, teman Pak Rindu yang tadi kalau nggak salah megang 4 Bitcoin ya Pak Rindu ya, 4 atau 3? 4 ya, 4 ya, betul ya, 4. Nah, ada yang bilang, wah berarti 4 Nagaya pun bisa sejahtera. Kalau Anda punya 4 saja sejahtera, apalagi 400, apalagi 4.000 ya, betul ya. Nah, kemudian Pak Yohanes Chandra, seseorang yang jujur dan bukan ya, tim manajemen, Yuli, Profesor Jung, Ko Hui Hui ya, Pak Yunias, jujur, integritas, pekerja keras dan mahir di bidangnya masing-masing ya. Kemudian memanusiakan manusia itu luar biasa sekali Pak ya. Jadi memberikan kesempatan yang sama bagi siapapun Anda, apapun background Anda, dari manapun Anda, Nagaya memberikan kesempatan yang sama ya. Dan beliau ingin menciptakan sebuah legacy ya, sebuah legacy, sebuah sejarah ya, yang akan tetap berjalan walaupun beliau sudah tidak ya. Kita selalu doakan CEO kita selalu sehat, diberkati dimanapun beliau berada ya, dan agar kita bisa terus berbagi informasi dan kesempatan Nagaya ini kepada siapapun dimanapun Anda berada. Luar biasa. Bagaimana malam ini? Belajar banyak teman-teman? Terbukti ya, waktu sudah menunjukkan 8.40 waktu Indonesia Barat, namun masih ada 140.000 peserta. Dan sejauh ini saya bacakan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 negara teman-teman ya. Luar biasa.